Oke guys, pada vlog kali ini saya akan ngasih tahu kalian tentang pengertian AIDS. Apa sih itu HIV? Apa sih itu AIDS? AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Perkenalkan, nama saya Stephanie Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab HIV atau AIDS. Penyebab HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor resiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal ini. Sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Gejala HIV atau AIDS tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Oke, hai teman-teman. Jadi pada vlog kali ini saya akan melanjutkan dari teman-teman saya yang lain. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan HIV/AIDS itu. Jadi yang pertama, sebentar, capek banget bawanya. Kita tutup aja. Jadi yang pertama itu kita akan mengadakan edukasi tentang HIV tersebut, dari cara penularannya, pencegahannya, juga pengobatannya, agar kita membantu supaya teman-teman yang belum tahu nih tentang HIV tersebut, biar teman-teman tahu gimana sih dampaknya atau cara pencegahannya ya gitu. Terus yang kedua, kita menghindari nih kayak narkoba kan udah pasti nggak boleh ya, udah pasti nggak boleh kita pakai, apalagi kalau untuk penyebaran HIV-nya itu biasanya melalui jarum suntik gitu. Terus yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuma saya akan nyampein 3 aja ya mungkin. Yang terakhir, yang ini paling penting banget itu nggak boleh ganti-ganti pasangan. Kita harus setia sama pasangan kita. Tuh. Okay. Pengobatan HIV atau AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV dengan menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan secara rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Diagnosis, pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium.
Yang pertama yaitu tes antibodi yang bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Yang kedua yaitu tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV yaitu P24. Yang ketiga yaitu hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Yang keempat yaitu pemeriksaan viral load atau HIV RNA bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per milimeter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap.